Puji Tuhan, nah pagi ini saya akan sharing sama saudara melepaskan sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul menolak pengenalan akan Tuhan. Saya ingin bawa saudara pagi ini untuk saudara memahami begini, bahwa Tuhan itu lebih berharga dari semuanya. Bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup kita gitu ya, kebersamaan Tuhan dalam hidup kita dalam situasi kondisi apapun itu ternyata lebih berharga dari emas, perak, bahkan semua keindahan di dunia ini. Karena ternyata kehadiran Tuhan, kebersamaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita itu adalah berkat yang sesungguhnya. Saya cuma ingin Anda mengenal pribadi Tuhan itu lebih dalam, kenal dia secara pribadi gitu. Nah, kita belajar dari kisah masa lalu, dari kehidupan umat Allah, itulah Israel. Mereka cuma mau berkatnya, cuma menginginkan pertolongannya, cuma menginginkan perbuatan-perbuatannya gagah perkasa, tetapi tidak mau mereka itu semakin cinta mengenal pribadinya. Dan itu sebetulnya disadari atau tidak menggambarkan kehidupan gereja Tuhan. Itulah kita orang percaya pada masa kini. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus pasal 10 di ayatnya yang ke-11 saudara ya. Mari jemaat yang saya kasihi, kita akan sama-sama baca ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 11. 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat ini sering saya sodorkan, sering saya ajarkan, sering saya bacakan sama saudara. Tapi tentu saja firman itu hidup, kita boleh menerima satu pewahyuan yang terkini dalam firman Allah. 1 Korintus 10 ayat 11, ayat ini menggambarkan begini, bahwa semua yang telah menimpa mereka di sini maksudnya adalah Israel, menimpa mereka segala kegagalan, segala perjalanan bangsa Israel. Saya cerita begini, dari mereka mulai keluar dari tanah Mesir sampai dituntun Tuhan berjalan di padang gurun. Nah, semua perjalanan, peristiwa, kondisi, situasi gitu loh ya, yang dialami oleh bangsa Israel, Alkitab katakan apa? Sampai kegagalan mereka masuk tanah Kanaan, persungutan mereka, omelan mereka, pemberontakan mereka. Ternyata Alkitab katakan semua itu dituliskan dalam Alkitab, dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, bahkan dalam kitab Mazmur dituliskan, dalam kitab Perjanjian Lama yang lain dituliskan, Perjanjian Baru pun diulang-ulang dituliskan. Paulus banyak menceritakan perjalanan Israel di padang gurun, gagal masuk tanah Kanaan dan seterusnya. Semua cerita Israel di padang gurun, perjalanan mereka banyak sekali, banyak gitu loh. Bukan cuma 1, 2, 4, 5 kitab, banyak dituliskan di sepanjang kitab dalam Alkitab. Itu bukan sekedar memenuhi cerita di Alkitab. Dituliskan, dikatakan jelas 1 Korintus 10 ayat 11 itu menjadi peringatan, menjadi warning buat kita, jadi contoh buat kita. Karena itu punya potensi terulang kembali, bisa dialami oleh orang percaya atau gereja Tuhan yang hidup di akhir zaman. Termasuk persungutannya, termasuk kegagalannya bisa terulang untuk mengalami segala janji Tuhan yang luar biasa. Israel gagal loh saudara. Kenapa mereka gagal? Salah satunya memang persungutan mereka. Kenapa mereka gagal? Mereka nggak bisa melihat, menikmati kehadiran Tuhan bersama dengan mereka. Itu sebabnya mereka tergoda gini, ngomel terus, bersungguh-sungguh terus saudara. Saudara, saya mau bawa saudara pada satu contoh. Coba saudara lihat gambar ini. Sadarkah saudara bahwa banyaknya mujizat yang dialami seseorang, termasuk Israel, itu tidak membuat seseorang itu mengenal Tuhan itu secara pribadi. Pribadi Tuhan secara benar gitu kira-kira. Kalau
Kita mau ditanya, mau pertolongan Tuhan? Tentu mau. Tadi saya sudah buka dengan sebuah pendahuluan bahwa bangsa Israel ini sesungguhnya secara khusus saya sampaikan ketika mereka berjalan di padang gurun. Israel itu sebetulnya disadari atau tidak menggambarkan kita banget. Ada banyak di antara kita seperti orang Israel, hanya mau ditolong Tuhan. Yang kita mau hanya pertolongannya. Israel, umat Allah di padang gurun, kita ketemu begini, yang dimaui mereka hanya pertolongannya, hanya kebaikannya, hanya mujizatnya gitu ya, hanya keajaibannya. Tetapi keajaiban, pertolongan, mujizat yang mereka mau dan mereka alami Tuhan kasih sama mereka. Saya mau kasih tahu, Tuhan selalu ingin memberikan kebaikannya, pertolongannya dan mujizatnya sama kita. Tapi sayang, mereka itu cuma mau pertolongannya, tapi mereka tidak mau lebih jatuh cinta sama Tuhan. Cuman mau kebaikannya, tapi tidak mau lebih dekat membangun hubungan, tambah penasaran, tambah mengasihi Tuhan. Saya berharap lewat pengajaran firman Allah pagi ini gitu loh, kita itu bergerak bertumbuh. Bergerak beralih dari sekedar orang Kristen yang hanya mau pertolongannya, hanya mau kebaikannya. Bergeraklah, berubah, makin bertumbuh sampai kita itu mau cinta sama Tuhan. Sampai kita merasa aku butuh Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Tanpa Tuhan aku gak bisa hidup. Itu maksud saya, bukan cuman sekedar mau kebaikannya, mau pertolongannya. Saya ulang ya, Tuhan ingin kasih kebaikan sama kita. Sangat ingin lakukan yang kita minta, mujizatnya kah atau yang lain, ingin dia. Tapi yang Tuhan mau kita bergerak maju dari sekedar ingin pertolongannya sampai kita itu makin cinta sama Tuhan, sampai kita itu membutuhkan dia dalam hidup kita. Aduh, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Tetapi begini saudara ya, ada banyak kita cuman hanya terlena dengan berkatnya, kagum saja, terlena dengan mujizatnya, tapi tidak membuat kita semakin penasaran gitu ya. Untuk semakin kita kenal dia, penasaran, wih dia ini kok baik ya. Sampai kita timbul pertanyaan gini di hati kita, penasarannya, kenapa ya Tuhan kok tolong saya? Kenapa ya Tuhan kok cinta mati sama saya? Sampai timbul pertanyaan ini dalam hati kita. Kok dia baik amat sih dalam hidup kita? Sampai muncul gini, apa sih sebetulnya yang Tuhan mau dalam hidup saya? Sampai muncul pertanyaan gitu loh. Apa sih yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam hidup ini? Karena saking banyaknya mujizat pertolongan yang kita terima gitu loh dalam hidup kita. Sampai kita penasaran, sampai timbul pertanyaan model begini. Jangan cuman terlena dengan pertolongannya. Jangan cuman mau kebaikannya. Saudara pernah lihat enggak, mengalami enggak, lihat orang yang, ini contoh ya, sorry ya, orang sudah hampir mati, sakit parah, dokter vonis katakan enggak bisa sembuh. Dokter kasih pesan sama anggota keluarga, sudah deh apa yang dia mau, dia inginkan, turuti saja, kasih saja. Dia mau makan enak meskipun pantangan, kasih saja, sebab keluargamu ini enggak ada harapan. Pernah lihat seperti itu? Ternyata dokter vonis gak ada harapan, didoakan pendeta, didoakan hamba Tuhan, sembuh dia. Atau Anda pernah gak mengalami melihat seseorang yang sudah bangkrut pekerjaannya, jatuh ekonominya, sudah hancur keuangan, gak punya modal lagi. Hei, dia berdoa, dikabulkan Tuhan, bangkit lagi kerjaannya, bangkit ekonominya lagi, bangkit keuangannya, gak masuk logika. Tapi apakah saudara pernah lihat orang yang ngalami seperti ini, lalu kemudian dia jatuh cinta? Memang ada yang sangat cinta sama Tuhan, tapi banyak kita lihat apa? Kemudian dia sibuk sama berkatnya, setelah dia sehat lagi sibuk dengan segala urusannya, udah sehat. Karena begini saudara, makanya saya tuliskan, sadarkah saudara bahwa banyaknya mujizat yang dialami seseorang tidak membuat seseorang jaminan mengenal pribadi Tuhan. Gak jaminan.
Jadi sebetulnya mujizat yang kita terima, kebaikan yang kita terima, pembelaan Tuhan yang kita alami, jalan buntu dibuka sama Tuhan, tidak ada harapan, dikasih harapan. Mustahil dikasih mujizat. Tetapi saya mau katakan, apakah semua kebaikannya itu jaminan membuat seseorang itu mengenal pribadi Tuhan secara pribadi? Ternyata menurut saya tidak. Kalau memang kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, itu menjadi jaminan mutlak 100% membuat orang pasti mengenal Tuhan gitu. Kayaknya orang yang paling mengenal pribadi Tuhan di dunia ini hanya bangsa Israel. Saya ulang, ini serius loh. Kalau memang saudara ya, bahwa yang namanya mujizat, pertolongan, pembelaan, kebaikan Tuhan yang kita mau itu saudara ya, itu menjadi jaminan mutu 100% membuat seseorang itu mengenal Tuhan secara pribadi. Seharusnya dari seluruh umat manusia suku bangsa di dunia ini yang paling kenal Tuhan adalah bangsa Israel. Tapi kenyataannya bagaimana? Tidak. Mereka tidak mau mengenal Yesus, berontak sama Yesus. Kenyataannya tidak. Seperti contoh yang saya katakan tadi, sakit, sembuh, bangkrut, bangkit lagi. Apakah itu pasti jaminan 100% membuat orang itu makin jatuh cinta mengenal pribadi Tuhan? Enggak jaminan. Ada yang melupakan semua segala kebaikan Tuhan. Karena banyak orang justru hanya terlena dengan, weh hebat ya aku hidup, aku sehat. Wah luar biasa, bingung sama berkatnya dan seterusnya. Makanya ini yang saya mau katakan statement sama saudara. Karena ternyata begini, Anda mesti sadar ini. Karena ternyata jalur pengenalan akan Tuhan, kenal dia secara pribadi. Jalurnya ini bukan didapat lewat mujizat, tetapi jalur pengenalan akan Tuhan itu didapati lewat apa? Membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Harusnya ngalami mujizat pembelaan Tuhan, puji Tuhan. Tapi kita penasaran dong, kok dia baik ya? Makanya sampai muncul pertanyaan, kok dia baik amat sih? Kok Tuhan belain amat sih? Kok Tuhan cinta mati ya sama saya? Lalu muncul pertanyaan, sebetulnya apa sih yang Tuhan inginkan dari saya? Harusnya kan begitu. Apa sih yang Tuhan mau dari hidupku untuk aku lakukan? Penasaran dong dengan kebaikannya. Dan itu membuat kita apa? Semakin ingin dekat. Semakin ingin membangun hubungan. Semakin lebih dalam cinta sama Tuhan. Karena ternyata saudara yang seseorang itu membuat dia kenal Tuhan. Itu bukan lewat mujizat loh. Kan saya katakan, kalau memang mujizat, kebaikan, pertolongan itu bisa membuat orang kenal Tuhan. Jaminannya pasti kenal Tuhan. Ya Israel lah yang harusnya paling kenal Tuhan. Kenyataannya tidak. Untuk bisa mengenal pribadi Tuhan, kitanya mesti dekat sama Tuhan, penasaran dan membangun hubungan secara pribadi. Gak ada cara lain saudara ya. Itu yang kita mesti lakukan. Nah, kata mengenal di sini itu maksudnya adalah mengenal secara pribadi ya. Atau istilah perjanjian baru itu adalah ginosko. Kenal secara pribadi. Bukan cuma sekedar kenal. Kalau cuma percaya banyak orang percaya. Kalau banyak orang cuma sekedar kenal kan. Kalau saya pernah katakan, kalau saudara tanya, pendeta kenal gak dengan semua pelayan di sini? Kenal. Tapi secara pribadi, ya mungkin 1-2 hal yang pribadi saya tahu. Tapi yang lebih dalam bersifat pribadi lagi saya gak tahu. Pasangan hidup mereka atau orang tua yang setiap hari berhubungan sama mereka. Tiap hari mereka alami hubungan dekat. Itu yang tahu sampai lebih dalam secara pribadi. Seperti hubungan perjanjian suami dengan istri. Kalau Anda tanya, Pak Pendeta kenal gak sama Ibu Siska? Kenal, itu istri saya. Istri saya sangat mengenal saya, ginosko. Saya sangat mengenal istri saya. Sampai urusan pribadi yang kecil-kecil. Yang dulu saya gak banyak tahu, sekarang saya makin dalam tahu. Kenapa? Setiap hari kami membangun hubungan. Kami ngalami setiap hari secara pribadi. Hampir setiap hari kami bersama. Saya katakan kemarin, saya termasuk orang yang family man. Suka bersama, kemana-mana bersama. Hadapi situasi apapun bersama.
Jadi istri saya tahu saya pun tahu dia. Sampai urusan pribadi yang kecil-kecil. Yang dulu nggak tahu, nggak ngerti. Sekarang tahu dan ngerti. Kenapa? Hubungan. Coba saya mau tunjukkan satu ayat supaya Anda memahami ini. Tentang kisah Musa. Kisah yang sering saya sodorkan sama saudara. Perhatikan Keluaran 33. Seringkali saya membawakan ayat-ayat yang sama, tapi pewahyuannya berbeda, saudara ya. Lihat, Keluaran 33, 15 sampai 16. Saya baca, walaupun sering kita baca, tapi pewahyuannya berbeda. Berkatalah Musa kepadanya, lihat ini yang paling penting. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Perhatikan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Coba saudara perhatikan di dalam terjemahan yang lain ya. Saya baca ulang sekali lagi untuk membandingkan. Keluaran 33 ayat 15, ini doanya Musa, permintaan sama Tuhan. Saya ulang ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, versi Lembaga Alkitab Indonesia berkata begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, ya, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Terjemahan Alkitab yang terbuka AYT berkata, Musa pun berkata kepadanya, jika kehadiranmu tidak menyertai kami, jangan membawa kami dari sini. Saudara, kata jangan suruh kami berangkat dari sini. Sini itu maksudnya padang gurun. Ini Tuhan tawarkan ngomongnya sama Musa. Ceritanya saya suka bilang sama saudara. Waktu itu Tuhan ngomong gini sama Musa. Baca lengkap kisah ini. Tuhan ngomong gini. Musa, mulai sekarang penyertaanku secara langsung, kehadiranku aku tarik. Aku gantikan dengan malaikat. Aku tidak sertai langsung. Karena capek hati Tuhan dengan umat Israel. Ngomel melulu. Kehadiranku secara langsung aku tarik. Aku gantikan dengan malaikat yang menuntun kamu dengan umatku ini. Lalu Musa langsung menerbitkan doa berkata gini. Jika kau sendiri tidak membimbing kami. Jika kau sendiri tidak hadir menyertai kami. Jangan suruh kami berangkat dari sini. Dari padang gurun ini. Maksudnya apa ya? Coba saudara lihat gambar ini ya. Ini adalah doanya Nabi Musa yang menginspirasi banyak orang tentang pentingnya kehadiran Tuhan. Tentang pentingnya kebersamaan Tuhan dengan kita. Saya mau coba kaitkan saudara ya. Israel di padang gurun. Mereka cuma maunya apa? Pertolongannya, mujizatnya, kebaikannya. Mereka tidak pernah menikmati kehadirannya Tuhan. Mereka sepertinya apa ya, gak enjoy, gak happy, gak bisa menikmati kebersamaan Tuhan yang menuntun mereka. Mereka yang cuma dimaui mujizat. Mujizat itu setiap hari loh. Tuhan tuntun mereka dengan tiang awan, tiang api. Pada waktu siang, gak kepanasan, ada tiang awan memayungi mereka. Waktu malam mereka terang tanpa PLN, gak pakai genset. Awan itu berpijar jadi api. Itu kan mujizat yang hebat. Bahkan ketika mereka keluar dari tanah Mesir, di depan mereka ada laut terbelah jadi dua. Bayangkan, itu mujizat spektakuler gitu loh. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka lolos dari laut yang terbuka itu, mereka berjalan. Hari pertama gak ada air. Ada atau cerita itu? Hari kedua gak ada air lagi. Hari ketiga gak ada air. Pas ketemu air pahit di Mara, mereka ngomel. Mereka marah. Mereka bersungut-sungut. Mereka berontak sama Musa. Musa mau dibunuh sama mereka. Mereka ngomong gini sama Musa. Musa, kenapa engkau bawa kami keluar dari tanah Mesir? Apakah engkau mau bunuh kami di sini? Apa kurang kuburan di tanah Mesir? Kamu mau kubur kami, istri, anak-anak kami di sini. Mereka mulai marah. Padahal baru kemarin, 3 hari yang lalu. Itu kan masih fresh. Masih 3 hari yang lalu ngalami mujizat yang spektakuler. Itu kan mujizat yang mempesona gitu loh. Laut terbelah jadi 2. 3 hari kemudian marah sama Tuhan, berontak sama Tuhan lewat Nabi Musa.
Makanya saya katakan, tidak jaminan loh mujizat Tuhan. Tidak jaminan yang namanya pertolongannya, kebaikannya. Membuat seseorang itu kenal Tuhan. Buktinya Israel nggak kenal Tuhan. Berontak kok, bersungut-sungut, baru ngalami mujizat. Kalau mau ngomong bangsa, manusia mana sih di dunia ini yang paling banyak ngalami mujizat? Israel di perjanjian lama. Setiap hari ada mujizat. Buka mata bangun tidur ada mujizat. 40 tahun. Mana ada bangsa diistimewakan kayak mereka? Tidak ada. Sebutkan, tunjukkan sama saya. Tidak ada. 40 tahun ngalami mujizat. Buka mata, tidak kerja dikasih makan. Mana ada ceritanya gunung batu berubah jadi mata air? Tidak ada, saudara. Tapi apakah mujizat, pertolongan, kebaikan, pembelaan Tuhan, cinta mati sama mereka membuat mereka kenal Tuhan? Tidak. Karena tidak kenal Tuhan, makanya mereka ngomel, makanya gagal masuk tanah Kanaan. Enggak jaminan. Makanya saya kasih contoh, banyak orang sudah divonis mati, hidup lagi disembuhkan, apakah zaman kenal Tuhan? Belum tentu. Ada memang akhirnya mengabdi menjadi hamba Tuhan. Tapi maksud saya gak jaminan. Saya mau bilang gini, coba seandainya tadi itu ditawarkan sama Israel. Di padang gurun tadi. Itu ditawarkan sama Musa, kalau sama Israel ceritanya lain. Karena jujur ya, kalau kita ngalami padang gurun, jangan-jangan kita seperti Israel, gak tahan. Kita langsung berkata gini, kapan keluar dari sini ya? Kita akan boring berkata, aduh cepetan. Kalau misalnya Tuhan berkata kepada Israel, hei bangsaku Israel, mulai sekarang aku tidak hadir langsung menuntun kamu secara langsung. Aku gantikan dengan malaikat. Oh boleh Tuhan, mana malaikatnya? Ayo kapan kita berangkat? Kapan masuk tanah Kanaan? Beda cerita loh saudara. Karena di padang gurun mereka tidak bisa apa ya, menikmati kehadiran bersama dengan Tuhan. Coba Anda lihat gambar ini. Sementara Musa berkata apa? Lebih baik kami di padang gurun, yang penting kau membimbing kami. Lebih baik kami di padang gurun ini ya Tuhan, yang kering, yang tidak nyaman. Asal Tuhan menyertai kami, bersama dengan kami. Itu Musa. Bagi Musa, kebersamaan dengan Tuhan lebih berharga dari semua berkatnya. Makanya begini saya katakan, statement ini penting. Belajarlah menikmati kehadiran Tuhan lebih dari berkat-berkatnya. Baca dari siapa pendeta? Dari Musa. Musa itu ngomong begini sama Tuhan. Tuhan jangan suruh kami berangkat dari sini kalau engkau tidak bersama kami. Kalau engkau tidak menyertai kami. Maksudnya apa? Maksudnya lebih baik kami di padang gurun ini, yang penting ada Tuhan bersama kami. Bagi Musa, saya ulang, kebersamaan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan bersama dengan dia, itu lebih berharga, lebih manis, lebih indah dari semua berkat dan segala macam yang ada. Bandingkan dengan hidup kita, bandingkan dengan bangsa Israel, umatnya di padang gurun. Mereka itu lebih mengutamakan pertolongannya. Yang dimaui apa sih? Yang dimaui yaitu tadi, mujizatnya. Tapi mereka tidak mau apa? Mengenal pribadi Tuhan. Tidak penasaran, aku pengen dekat sama Tuhan. Bukannya mujizat membuat mereka jatuh cinta sama Tuhan. Enggak. Cuman mau mujizat. Makanya bergeraklah maju. Dari cuman mau berkat, mau pertolongan. Sampai gini, aku butuh Tuhan. Sampai merasa, aku butuh Tuhan. Aku harus dekat sama Tuhan. Aku tidak bisa jauh dari Tuhan. Sampai gitu. Jangan cuman hanya butuh pertolongan. Berubah lagi nih. Sampai kita butuh pribadinya. Jangan cuman hanya mau mujizatnya. Sampai kita mau mengasihi dia. Itu loh saya maksudkan. Saya mengajak saudara menyelam lebih dalam. Saya berkata begini bukan berarti gini, oh berarti kita gak butuh berkat. Enggak itu loh, siapa sih gak butuh berkat? Saya bukan mengajarkan satu kemunafikan kepada kita. Tidak ada orang gak butuh kenyamanan. Tidak ada orang gak butuh mujizat. Saya butuh mujizat, saya butuh pertolongan. Anda juga butuh pertolongan dan pembelaannya. Tapi saya ajak saudara pagi ini menyelam lebih dalam. Belajar seperti Musa. Jangan seperti Israel
Israel itu jujur ya, sorry to say saya katakan, kadang-kadang tanpa kita sadari, kita seperti umat Allah, kita lebih menyembah kepada kenyamanan daripada menyembah kepada Tuhan. Maaf loh kata-kata saya keras. Mungkin sangat pedas kata-kata ini. Kita kadang seperti umat Israel lebih menyembah kepada kenyamanannya, lebih menyembah kepada berkatnya daripada menyembah kepada Tuhan. Karena seringkali kita mengukur cintanya Tuhan kepada kita, mengukur kasihnya Tuhan kepada kita itu kepada kenyamanan sampai mata iman kita buta. Buta begini, sampai kita nggak bisa mengenal dan mengalami kehadirannya dalam kehidupan kita. Saya berharap lewat pewahyuan firman Allah ini, itu membuat kita sadar bahwa biar kita belajar lebih berharga penyertaannya. Dalam setiap musim kehidupan kita, itu berkat sesungguhnya loh saudara. Saya ulang saudara ya. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita, penyertaan Tuhan, kebersamaannya Tuhan dalam hidup kita, itu sebetulnya lebih berharga dari semuanya. Sebab penyertaannya dalam setiap musim kehidupan kita, itu berkat yang sesungguhnya. Itulah cintanya dia kepada kita. Ada tahu cerita Yusuf kan? Di manakah Tuhan di saat Yusuf dijebloskan, dijatuhkan dalam sumur oleh kakak-kakaknya? Seringkali ketika kita mengalami macam-macam musim kehidupan dalam hidup kita, musim kehidupan yang tidak nyaman, terkatung-katung di padang gurun, selalu kita berkata seperti Israel, di mana engkau Tuhan? Kok Tuhan tidak bela saya? Di mana sih Tuhan kok saya mengalami masalah? Saya mau tanya sama saudara, di manakah Tuhan saat Yusuf teriak-teriak minta tolong, dia ketakutan, dijeburin dalam sumur yang tidak ada airnya. Kita bertanya, di mana ya Tuhan? Kok Tuhan biarin Yusuf? Pertanyaan saya, apakah saat itu Tuhan tidak beserta dengan Yusuf? Alkitab nggak bilang begitu. Alkitab berkata berkali-kali kepada kita, saat dia dibuang dalam sumur, Tuhan beserta dengan Yusuf. Yesaya katakan, sampai putih rambut kita, Tuhan menggendong kita. Tapi seringkali kita seperti Israel, di mana engkau Tuhan? Sampai Yusuf diseret sama kakaknya, dijual kepada orang Ismail, orang Arab itu. Kemudian dijual jadi budak di Mesir, jadi budak. Dari anak kesayangan jadi budak. Pertanyaannya, di mana Tuhan? Alkitab katakan, Tuhan tetap beserta dengan Yusuf. Sampai di rumah Potifar dijeblosin masuk dalam penjara. Pertanyaan saya, di manakah Tuhan? Itu pertanyaannya. Apakah Tuhan tinggalkan Yusuf? Tidak, kata Alkitab. Dalam penjara pun Alkitab bersaksi kepada kita, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kenapa Yusuf tidak ngomel ya? Karena dia bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan. Kebersamaan dengan Tuhan di musim kehidupan seperti ini, itu berkat sesungguhnya. Termasuk di mana Tuhan ketika Daniel masuk dalam gua singa. Di mana Tuhan ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam dapur api. Alkitab bersaksi kepada kita, the Lord is there. Tuhan ada di sana. Dan itulah berkat Tuhan sesungguhnya. Mana yang lebih berharga? Lihat gambar ini. Mana yang lebih berharga? Sekarang saya tanya sama saudara secara pribadi. Ada sedang duduk hari ini di rumahmu, dengarkan ini. Mana lebih berharga? Kebersamaan kita dengan Tuhan atau rasa nyaman kita? Saya ulang sekali lagi. Mana yang lebih berharga dalam hidup kita? Kebersamaan Tuhan menyertai kita dengan Tuhan atau rasa nyaman kita? Mari kita belajar sesuatu di sini. Saya ajak saudara lihat gambar. Ini mungkin terakhir dengan waktu yang ada. Atau 1-2 gambar saudara. Sebetulnya masih banyak gambar. Tapi mengingat waktu. Saudara lihat ini. Cerita si bungsu dan si sulung dalam Lukas pasal 15. Walaupun lagi-lagi cerita ini sering saya bawa sama saudara. Tapi selalu ada angle yang berbeda. Ini pewahyuan yang terkini yang saya terima dari Tuhan. Ada tahu cerita ini? Ketika si bungsu ini pulang, bapaknya menyambut dia. Ketika dia sengsara, menderita, dia ingat sama bapaknya. Bapakku baik,
Orang upahan bapakku, hambanya semua kelimpahan. Aku mau mati, kelaparan. Dia ingat sama bapaknya, kembali dia sama bapaknya. Hati anak kembali sama bapak. Dan bapaknya menyambut dia. Bapaknya tidak marah-marah salahkan dia. Dasar kamu, rasain kamu enggak. Disambut, dipeluk, dicium. Bahkan nangis mungkin bapaknya. Dikasih cincin, tanda meterai, dia memang anak. Kasih kasut, kasih jubah. Yang terakhir, dibikinin pesta yang besar. Kenapa saya katakan pesta besar? Dipotongin lembu tambun. Pesta. Ada suara musik seruling, kata Alkitab. Baca itu di Alkitab. Si sulung pulang. Dia disuruh masuk sama bapaknya. Gak mau masuk dia. Gak mau masuk. Dia marah si sulung. Lalu dia berkata begini. Bapak, selama ini radikal cintanya sama bapak ini anak sulung. Selama ini aku mengasihi bapak. Gak pernah tinggalkan bapak. Belain bapak. Taat sama perintah bapak. Gak pernah berontak. Ketaatannya radikal sama bapak. Sudah lama, mungkin berpuluh-puluh tahun dia katakan. Aku mengabdi ikut bapak. Ini gambaran orang Kristen yang tekun sama Tuhan. Lama ikut Tuhan. Lama banget gitu loh. Tapi kemudian ngomong gini. Tapi selama ini aku mengabdi sama Bapak. Taat sama Bapak. Bapak tidak pernah bikin senang aku. Bapak tidak pernah bikin sukacitaku seperti adikku bungsu. Adikku bungsu dikasih lembu tambun dipotong. Bapak tidak pernah bikin senang aku sama teman-temanku. Seekor anak kambing saja Bapak tidak pernah kasih. Seekor kambing Bapak tidak pernah kasih. Ada tahu apa jawaban bapaknya? Di Lukas pasal 15 ayat 31. Saya ingin minta tolong sedikit sama multimedia. Lukas 15 ayat 31. Sengaja saya ingin munculkan ayat ini supaya paham kalimatnya. Dibilang begini, saya baca. Kata ayahnya kepadanya, anakku, si sulung maksudnya. Engkau, perhatikan, selalu bersama-sama dengan aku. Ini kata bapak, hei sulung, bukankah selama ini kamu ini selalu bersama-sama dengan aku? Kita ini ada kebersamaan tiap hari loh. Bapak ini menggambarkan Tuhan loh. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu, itu dia. Rupanya si bapak ngomong gini, kamu tidak menikmati ya kebersama dengan aku. Kok cuman anak kambing, seekor kambing saja engkau tuntut. Kita ini bersama. Lalu dia bandingkan, si bungsu dapat lembu tambun. Aku seekor kambing saja tidak. Lihat, si sulung ini seringkali menggambarkan gereja Tuhan, kehidupan kita loh. Mengukur cinta Tuhan dengan ini, berkat kenyamanan. Padahal yang Bapak punya, kita punya. Kenapa sih si sulung ngomel-ngomel berontak seperti ini? Ini kan gambaran Ishak di padang gurun. Tidak pernah menikmati kebersamaan. Belajar dari Musa, inspirasi kita pagi ini. Inspirasi yang luar biasa. Bagi Musa, kebersamaan dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan yang menyertai hidupnya. Lebih berharga dari semuanya. Dan itu coba lihat gambar terakhir karena waktu. Padang gurun itu adalah tempat yang terbaik ternyata. Untuk kita dapat mengenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Padang gurun, kapan saudara mengalami kesetiaan Tuhan? Wih, Tuhan bela saya di situasi padang gurun kan? Kapan Anda berkata, Tuhan luar biasa loh. Dia cinta aku waktu jalanmu buntu dibuka sama Tuhan. Waktu ekonomimu jatuh, Tuhan angkat kembali. Engkau rasa dia pembela yang luar biasa. Padang gurun itu tempat yang terbaik untuk Anda mengalami pribadinya. Justru kenyamanan menjauhkan Anda untuk bisa mengenal pribadinya. Padang gurun, musim-musim kehidupan seperti ini, kebersama dengan Tuhan, kalau Anda bisa lihat itu, ngalami itu, wah, itu membuat Anda semakin mengenal dia. Jangan ukur kasih Tuhan dengan kenyamanan. Dunia ini manis, Tuhan lebih manis. Orang boleh berkata dunia megah dan hebat, Tuhan kita jauh lebih megah, lebih hebat. Biarlah doanya Musa itu juga dari doa kita. Kebersamaanmu lebih penting dari segalanya Tuhan. Doanya Paulus, dia berkata, Tuhan yang ku kehendaki adalah mengenal Engkau dalam kuasa kebangkitan dan masuk dalam penderitaan. Itu kata Paulus. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Itu teriakan Paulus. Bandingkan sama kita. Kalau kita teriak bagaimana? Kenyamanan yang kita teriakin.
Makanya saudara jangan memanipulasi dalam doa. Tuhan nyatakan kuasa-Mu supaya aku mengenal Engkau. Tidak jaminan saudara ya. Kuasa mujizat diberikan buat orang mengenal Tuhan. Yang membuat orang bisa mengenal Tuhan. Ada menikmati kebersamaan Tuhan. Di situasi padang gurun. Situasi yang tidak nyaman. Tapi ada melihat ini, Tuhan bersama aku. Sampai putih rambutku dia menggendong aku. Belajar dari kisah Yusuf. Meskipun mengalami musim kehidupan yang sulit, Tuhan beserta dengan dia. Tuhan beserta dengan dia. Dan Anda lihat akibatnya apa? Begitu mengalami jadi raja muda, dia tetap cinta Tuhan. Tujuan Tuhan bawa Israel di padang gurun adalah untuk mengenal pribadinya. Pengenalan akan pribadi Tuhan lebih berharga dari semua kenyamanan yang ada. Penyertaannya itulah bukti kasihnya kepada setiap kita. Mari kita akan sama-sama kita menyembah Tuhan.